Hai, gimana nih kabarnya? Udah masuk Ramadan yang ke-23 ya? Makin semangat dong puasanya, kan bentar lagi hari kemenangan ya kan? Jadi sekarang aku mau bahas tentang orang yang tersakiti. Anjay, tersakiti banget gitu. Ini berdasarkan request salah satu temanku. Jadi dia bilang katanya, Mel request dong tentang cewek yang tersakiti. Tersakiti di sini dalam artian ya pasti tentang percintaan ya. Tapi di sini aku mau bahas bukan cuma cewek tersakiti aja. Soalnya kayak nggak adil aja gitu kalau cuma cewek doang. Pokoknya di sini aku mau bahas entah itu cewek, entah itu cowok, tua atau muda, siapapun itu yang pernah disakitin. Lebih ke sharing kali ya, sekalian curhat juga sedikit-sedikit gitu. Dan mau sedikit memotivasi aja buat kalian-kalian yang pernah disakitin. Jadi, perihal disakitin itu sesuatu yang sangat buruk dalam hidup. Siapa sih orang yang mau disakitin, gitu kan? Semua orang pasti menginginkan hidup bahagia. Tapi yang namanya hidup nggak selamanya berjalan mulus kayak di jalan tol. Terkadang, kita harus melewati fase adanya batu kerikil yang membuat kita itu merasakan kesedihan dulu. Itu sebagai bentuk kita untuk lebih bisa maju satu tingkat dari sebelumnya. Ngomong-ngomong tentang disakitin, banyak orang yang merasakan hopeless, insecure, takut untuk jatuh cinta lagi, dan hal-hal negatif lainnya yang membuat orang itu merasakan ketakutan. Jadi, sebenarnya yang sulit setelah merasakan kesakitan itu adalah bagaimana caranya kita untuk bisa survive dan bahagia kembali. Sulit emang, tapi bukan sesuatu yang mustahil juga untuk kita bisa bangkit kembali. Pokoknya, kalau kalian nih lagi merasakan ada di fase kesedihan itu, boleh banget buat nangis sejadi-jadinya. Itu hak kalian kok. Buat apa kan ada tangisan kalau nggak bisa menyembuhkan? Kalau semisalnya ada orang yang bilang, lebay banget deh lu padahal cuman gitu doang. Jangan pernah denger kata-kata mereka. Lucu kadang ya, kesedihan orang itu malah jadi hujatan buat mereka. Mereka nggak pernah tahu ada di posisi kalian. Padahal kan kalau kita ada di posisi gitu tuh cuman butuh didengerin aja udah lebih dari cukup. Bener kan? Pokoknya, curhatlah pada orang yang emang pantas untuk dijadikan sandaran. Semua orang berhak untuk bahagia kembali. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, seberapa lama sih orang itu bisa bangkit dari kesedihan? Tidak ada tolak ukur yang dapat menilai seberapa lama orang itu bisa bangkit. Itu tergantung bagaimana orang itu bisa nerima, bisa beradaptasi, dan bisa bersikap bodo amat. Kita nggak punya sekolah khusus loh untuk bisa bangkit. Karena itu tuh suatu proses yang alamiah gitu. Terus terlepas dari itu semua, perjalanan hidup itu penting banget. Ada banyak hal yang harus kita syukuri sampai pada akhirnya kita bisa sampai sejauh ini. Termasuk kesedihan tadi. Kita harus bersyukur dari adanya kesedihan dan keterpurukan yang pernah ada dalam hidup kita. Karena menurutku, tanpa itu semua kita nggak akan pernah belajar tentang kehidupan. Makanya kan di judulnya aku cantumin tuh, terima kasih telah menyakiti, aku menang. Menang di sini dalam artian kita mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup. Kita jadi lebih aware lagi terhadap diri sendiri. Terus kan lebih bisa hidup dewasa juga. Satu hal yang selalu ditanamkan dalam diri kita itu, cintai dulu diri sendiri. Pokoknya, sebelum kalian bucin, self-love dulu deh. Itu penting banget pokoknya. Karena ketika kita udah bisa self-love, kita nggak akan semena-mena untuk membiarkan perasaan kita itu disakitin sama orang lain. Kita bakalan lebih tahu untuk siapa kita mencintai dan dicintai. Makanya udah hal yang paling salah banget deh ketika kita udah menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Self-love itu mengajarkan kita untuk lebih bisa mengolah perasaan,
untuk lebih bisa mengolah kedewasaan kita. Kita tahu mana yang terbaik buat diri kita tahu mana yang kita mau dan kita butuhkan gitu. Mungkin terdengar bullshit juga kali ya, tapi kan gak ada salahnya buat saling mengingatkan satu sama lain. Semua orang berproses kok. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tingkatkan kualitas diri kita masing-masing. Semua orang punya kelebihan masing-masing kan? Ada yang jagonya di bidang musik lah, nulis, olahraga, bisnis, terus apa lagi ya? Fotografer, ngevlog mungkin. Tunjukin tuh kelebihan yang kalian punya, biar suatu saat nanti orang-orang yang udah nyakitin kita ngerasa nyesel banget gitu orang sekelas kita pernah disakitin dia. Bangkit yuk, bahagia itu sesuatu yang harus kamu miliki kembali. Semesta menginginkan kita tersenyum.